Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku yang soleh-soleha, kita dipertemukan kembali di bulan suci Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku tetap semangat meskipun pesona Ramadan dilakukan secara daring di rumah. Tetap ikuti pembelajaran dan arahan Bapak Ibu Guru. Materi yang pertama membahas tentang nuzulul Quran. Sebelum memulai pembelajaran, sebagaimana biasa kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu agar Allah memudahkan segala aktivitas kita hari ini dan dihitung sebagai amalan yang solihah. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anakku, simak penjelasan lebih lanjut tentang Nuzulul Quran. Nuzulul Quran adalah turunnya Al-Quran pertama kali, yaitu tanggal 17 Ramadan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran tersebut diturunkan melalui malaikat Jibril dengan wahyu pertamanya, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Ketika wahyu ini diturunkan kepada Nabi Muhammad, beliau sedang berada di Gua Hira. Saat itu tiba-tiba datang malaikat Jibril kepadanya dan menyampaikan wahyu tersebut. Nabi Muhammad SAW yang saat itu hanya seorang diri langsung menjadi ketakutan, tubuhnya bahkan sampai menggigil. Kemudian Nabi Muhammad SAW pulang dan menceritakan pengalaman yang dialaminya kepada sang istri tercinta, yaitu Khadijah. Sejak peristiwa itu, Nabi pun mendapatkan gelar kerasulannya. Rasul adalah seorang nabi yang mendapatkan wahyu untuk disebarluaskan kepada umat manusia. Anak-anakku yang soleh-solihah, Al-Quran yang ada di hadapan kalian sekarang yang berjumlah 30 juz, 114 surat, kurang lebih 6.666 ayat. Apakah langsung begitu saja diturunkan kepada Nabi Muhammad sekaligus dalam satu kitab full? Nah, sesungguhnya kitab Al-Quran itu diturunkan secara bertahap atau berangsur-angsur menurut tuntutan peristiwa yang melatar belakanginya turunnya suatu surat atau suatu ayat. Baik, anak-anakku, apakah Al-Quran yang kita terima saat ini langsung secara full utuh begitu saja? Tidak. Al-Quran ini diturunkan secara mutawatir. Artinya apa? Artinya Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Oke, berapa lama? Iya, ahli sejarawan mengatakan bahwa Al-Quran ini menjadi utuh kurang lebih 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Lama bukan waktu yang diperlukan? Ya, tentu saja. Itu merupakan jasa dari para sahabat-sahabat yang menghafalkan Al-Quran ayat demi ayat yang turun sesuai dengan kebutuhan atau kondisi masyarakat pada saat itu. Baik, setelah memahami bagaimana Al-Quran diturunkan secara mutawatir, kita akan membahas tentang bagaimana tahapan kita memahami Al-Quran. Kenapa sih Bu Al-Quran itu harus difahami? Karena sesungguhnya Al-Quran itu tidak diturunkan dengan bahasa kita, bahasa Jawa atau bahasa Indonesia, bahasa Inggris atau bahasa yang lainnya. Sesungguhnya Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Ya, maka perlu bagi kita untuk belajar memahami Al-Quran dari berbagai sisi. Kita lihat apa saja selanjutnya tahapan memahami Al-Quran. Yang pertama adalah belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah tajwid panjang pendeknya, waqaf ibtidanya, dan sesuai dengan makharijul huruf, bagaimana pengucapan a dan
A. Bagaimana pengucapan ta dan po? Bagaimana pengucapan sa dan sya? Itu bisa menyebabkan berubahnya arti. Maka kita harus belajar dengan baik dan benar. Belajar memahami makna atau terjemah Al-Quran. Maka basicnya adalah kita harus belajar ilmu nahwu shorof dan bahasa Arab agar memahami makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Selanjutnya memahami tafsir-tafsir yang ada di dalam Al-Quran. Untuk kisah berhikmah akan Budia bagikan linknya di Google Classroom, bisa kalian klik di sana. Selanjutnya, kesemuanya ini hendaknya kita memiliki kecerdasan spiritual atau yang dikenal dengan istilah ihsan. Bu, apa ihsan itu atau siapa ihsan itu? Ya, ihsan dalam istilah ajaran agama Islam adalah hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, sehingga timbul rasa khusyuk kita. Kalaupun engkau tidak dapat melihatnya, sesungguhnya Allah selalu melihat apa yang kita lakukan. Baik anak-anakku, ada tugas yang kalian kerjakan, sudah dibagikan LK oleh Bapak Ibu Guru. Jangan lupa diisi, dikerjakan beserta refleksi pembelajaran kita hari ini, materi apa dan apa yang kamu pahami. Lalu kamu upload kembali jawabanmu ke DJ. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.